así como yo, planas. Tú lo has dicho, mi reina hermosa. Pero está linda, ¿no? El problema es que yo hago el amor con la luz. Entonces, ¿por qué no le hace con las dos? Déjame un momentico aquí a solas con Mariño que voy a... ¿Por qué mejor no espera otra oportunidad? Y vamos a... Esto ya no importa. Ahora necesito que me dé la... Ahora mismo, o soy capaz de gritar. ¿El bolsillo qué? Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Inspirasiku. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan sukses bersama keluarga. Pada kali ini, saya akan membahas sebuah film berjudul Sin. Film ini mengisahkan seorang gadis muda dari Kolombia. Ia berasal dari keluarga miskin, namun memiliki cita-cita besar untuk menjadi wanita kaya. Sayangnya, ia meyakini bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah dengan menjadi seorang ehem-ehem. Demi mencapai tujuannya, gadis ini pun bertekad menempuh jalan tersebut. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Inspirasiku. Sekarang, mari kita masuk ke alur cerita. Awal kisah cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Lina yang baru berusia 14 tahun. Ia adalah anak pertama dari seorang janda bernama Hilda dan memiliki seorang adik laki-laki bernama Biron. Di desanya, banyak gadis seusia Lina yang terpaksa menjadi ehem-ehem. Meskipun keluarganya tidak terlalu terpengaruh oleh lingkungan seperti itu, Lina merasa iri ketika melihat teman-temannya bisa membeli berbagai hal yang mereka inginkan. Karena perasaan itu, Lina memberanikan diri berbicara pada ibunya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk bekerja. Namun, sang ibu tetap menasihatinya agar terus bersekolah, supaya kelak Lina bisa menjadi orang yang pintar dan memiliki masa depan lebih baik. Namun bukannya berangkat ke sekolah, Lina malah ikut mangkal bersama temannya yang bernama Yesesica. Di kampung Lina, gadis yang memiliki buah semangka yang kecil, sehingga Lina meminta tolong kepada Yesika untuk mencarikan sugar daddy, agar bisa mengoperasi buah semangkanya itu. Malam hari, Lina pergi menemui pacarnya yang bernama Al. Dalam pertemuan itu, Al sebenarnya ingin menasihati Lina agar tidak terlalu sering bergaul dengan Yesika, karena ia khawatir Lina akan terjerumus ke jalan yang salah. Namun, di tengah percakapan, suasana berubah. Al justru terbawa nafsu dan meminta Lina untuk push rank dengannya. Lina langsung menolak dengan tegas, sebab usianya saat itu bahkan belum genap 15 tahun. No, señor, hasta éxito. Si no, entonces búsquese otra. Ya, mi amor, cuando decirle que si usted tuviera un poquito más de ti. Singkat cerita, Yesika mengajak Lina ke rumah seorang bos narkoboy bernama Marvino. Bos itu ingin ditemani oleh dua gadis sekaligus. Namun, setelah melihat tubuh Lina yang dianggap kurang menarik, Marvino justru lebih memilih Yesika. Hal itu membuat Lina merasa sedih dan minder. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh anak buah Marvino bernama Horst. Ia tahu bahwa Lina masih asoy, sehingga menawarkan uang puluhan juta jika Lina mau melayaninya. Tanpa banyak berpikir, Lina pun setuju. Namun, saat berada di kandang kuda, Lina dibuat kewalahan karena perlakuan Horst sangat kasar dan agresif. Setelah semuanya selesai, Lina menagih bayaran. Sayangnya, Horst mengatakan baru akan membayar keesokan harinya, dengan syarat Lina juga harus melayani dua temannya, yaitu Erlan dan Teto. Karena takut dengan ancaman mereka, Lina pun terpaksa menuruti. Sementara itu, pacar Lina, Al, datang ke rumah untuk menemuinya. Namun, yang ia temui justru ibunya, Hilda. Dengan sikap yang ramah namun menggoda, Hilda menyuruh Al masuk dan menawarinya kopi. Saat hendak ke kamar mandi, Al tanpa sengaja melihat tubuh Hilda yang membuatnya tergoda. Ia pun kehilangan kendali dan hampir melakukan sesuatu pada Hilda. Keesokan harinya, Lina terlihat menangis bersama teman-temannya. Hilda, ibunya, penasaran dan bertanya, tetapi Lina memilih diam. Tak lama kemudian, Yesika memberitahu Lina bahwa Marvino telah memberikan uang 50 juta. Lina kaget mendengarnya. Ia pun meminta Yesika untuk mengembalikan uang itu, karena baginya, sekarang ia sudah kehilangan kesucian akibat dipaksa melayani 3 orang anak buah Marvino.
Beberapa waktu kemudian, Jessica mendapat telepon dari seorang perempuan bernama Titi yang meminta pasokan gadis-gadis terbaik dari kampung mereka untuk pesta ulang tahun bos besar bernama Nanan. Jessica lalu memberitahu Lina. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi mimpi Lina untuk melakukan operasi semangka akan segera terwujud. Namun, ia juga mengingatkan Lina untuk bekerja lebih profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu. Setelah peristiwa sebelumnya, Lina diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kartono. Awalnya, Kartono menolak karena merasa tubuh Lina tidak begitu menarik. Namun, Jessica meyakinkan bahwa meskipun fisiknya biasa saja, Lina memiliki pelayanan yang bisa membuat ketagihan. Akhirnya, Kartono luluh dan langsung memesan Lina. Dari pertemuan itu, Lina berhasil mendapatkan uang sekitar 5 juta rupiah karena Kartono merasa puas. Dengan gembira, Lina pulang membawa belanjaan hasil uang tersebut. Namun, bukannya disambut dengan baik, ia malah dimarahi oleh ibunya dan juga pacarnya, Al, karena mereka sudah mengetahui bahwa Lina kini bekerja sebagai push rank. Merasa tersakiti, Lina meminta pengertian dari adiknya, Biron. Sayangnya, adiknya justru ikut menamparnya karena malu dengan perbuatan Lina yang dianggap mencoreng nama keluarga. Lina kemudian mencurahkan isi hatinya kepada teman-temannya. Ternyata, mereka juga mengalami perlakuan serupa dari keluarga masing-masing. Di tengah perbincangan itu, Jessica menyarankan agar Lina ikut merantau ke kota untuk mencari dokter yang bisa melakukan operasi pada tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Lina dan Jessica pun meninggalkan kampung mereka menuju kota. Sesampainya di kota, mereka mendatangi beberapa dokter. Sayangnya, banyak dokter yang menolak karena Lina masih di bawah umur. Ada juga dokter yang bersedia, tetapi dengan biaya yang sangat mahal. Akhirnya, mereka bertemu dengan seorang dokter bernama Bolo. Ia mengatakan bersedia melakukan operasi dengan biaya 50 juta rupiah, tetapi dengan syarat Lina harus melayaninya terlebih dahulu. Karena terlalu bersemangat mengejar mimpinya, Lina pun setuju. Setelah syarat itu dipenuhi, Lina dan Jessica justru kecewa. Dokter Bolo ternyata menipu mereka dan kabur, meninggalkan kliniknya tanpa jejak. Kini, tanpa uang dan tanpa hasil, Lina serta Jessica hanya bisa menunggu kepulangan dokter itu di sebuah taman dekat kliniknya. Sementara itu, di kampung halaman Lina, Al menanyakan apakah Lina sudah pulang, karena keesokan harinya adalah ulang tahun Lina yang ke-15. Saat berada di rumah Lina, Al justru melihat Hilda, ibu Lina, yang hanya mengenakan handuk. Karena tidak tahan, Al mulai merayu Hilda. Awalnya ragu, namun karena terbawa suasana, Hilda akhirnya menyerah pada bujuk rayu tersebut. Setelah itu, Hilda mendapat telepon dari Lina yang menanyakan kabar Al. Namun, Hilda berbohong dengan mengatakan bahwa Al tidak pernah datang ke rumah. Dalam hatinya, Hilda merasa cemburu dan tidak ingin Al terus berhubungan dengan putrinya karena ia sendiri sudah ketagihan dengan perhatian Al. Bahkan, saat Al hendak pulang, Hilda kembali menahannya dan merayunya untuk bersama sekali lagi. Ia berjanji, bila Lina kembali nanti, ia tidak akan merasa cemburu lagi. Sayangnya, di tengah kejadian itu, Biron, adik Lina, memergoki mereka. Biron marah, namun menahan diri karena tahu ibunya sudah lama menjadi janda dan kesepian. Keesokan harinya, Al mendatangi Lina yang sedang tinggal di hotel. Ia mengajaknya pulang untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Namun, ternyata ada maksud lain. Al menagih janji Lina untuk mau bersama dengannya setelah usianya resmi 15 tahun. Lina merasa ketakutan. Ia tahu dirinya sudah tidak suci lagi, tetapi Al belum mengetahuinya. Seorang teman kemudian memberi saran, sebelum memenuhi janji itu, Lina harus membuat Al mabuk terlebih dahulu, agar ia tidak menyadari kenyataan tersebut. Lina mengalami kejadian aneh ketika kesurupan ular kobra. Desisan manja yang keluar dari mulutnya membuat ibunya menangis ketakutan. Tak lama kemudian, hari yang ditunggu pun tiba. Lina menjalani operasi semangka, dan hasilnya sangat memuaskan. Jessica kemudian mengenalkan Lina pada seorang bos obat surga bernama Marcia. Saat pertama bertemu,
Marsha langsung jatuh cinta pada pandangan pertama karena kecantikan Lina. Ia berjanji akan memberikan seluruh harta kekayaannya jika Lina bersedia menjadi istrinya. Lina meminta waktu untuk berpikir. Sementara itu, Lina ikut kontes kecantikan. Demi memastikan Lina menang, Marsha menyogok panitia. Namun hasil mengejutkan terjadi. Lina kalah karena ada bos obat surga lain, Bonavio, yang menyuap panitia dengan jumlah lebih besar. Marsha merasa ditipu dan mengacaukan acara dengan baku tembak. Beberapa minggu kemudian, uang sogokan itu dikembalikan oleh Bonavio. Marsha langsung menyerahkan cek itu kepada Lina. Dengan uang tersebut, Lina membantu ibunya membuka usaha, serta membelikan taksi untuk Biron dan Al agar mereka bisa bekerja. Meski sudah menjadi wanita populer, Lina menegaskan pada Al bahwa ia tidak akan pernah melupakannya. Mereka pun menghabiskan waktu berdua di sebuah hotel, menandai awal babak baru kisah hidup Lina. Di sisi lain, kesialan menimpa Byron. Alih-alih menggunakan taksi barunya untuk bekerja, ia justru memakainya untuk perbuatan tercela. Polisi pun menembaknya hingga nyawanya melayang. Pada saat pemakaman, keluarga Byron berduka, bahkan motor kesayangannya ikut dikuburkan bersama jasadnya. Sementara itu, Lina dan Al sedang bermesraan. Tanpa mereka sadari, anak buah Marsha bernama Plumber diam-diam memotret momen itu dan melaporkannya. Marsha yang melihat foto itu langsung patah hati, merasa Lina telah mengkhianatinya. Ia pun memerintahkan Plumber untuk menghabisi Al. Namun tak lama, Lina datang bersama Jessica ke rumah Marsha. Meski Marsha mengusir mereka, Lina yakin cinta Marsha padanya terlalu besar untuk benar-benar melepaskannya. Benar saja, sore harinya, Marsha kembali dan langsung melamar Lina. Karena bosan hidup miskin, Lina akhirnya menerima lamaran itu dan mereka menikah secara sah. Di sisi lain, Plumber yang ditugaskan membunuh Al justru mendapati pemandangan mengejutkan. Al dan Hilda bermesraan di depan rumah. Ia pun segera melaporkan hal itu pada Marsha. Tak lama kemudian, Lina mendatangi Marsha sambil mengeluh bahwa semangkanya gatal dan perlu perawatan. Namun tanpa sengaja, ia melihat foto perselingkuhan Al dan Hilda. Pulang ke rumah dengan hati terbakar cemburu, Lina langsung menanyai Al dan Hilda mengapa tega mengkhianatinya. Padahal, selama ini ia sudah memberikan semua yang mereka butuhkan. Karena emosinya memuncak, Lina akhirnya meminta kunci taksi milik Al. Dan inilah awal dari peristiwa besar yang akan terjadi. Lina yang sudah muak akhirnya melaporkan bisnis terlarang Marsha. Ia bersama Jessica mendatangi polisi untuk memberikan informasi lengkap. Polisi pun langsung menggerebek rumah Titi, kaki tangan Marsha, dengan kekuatan penuh. Namun di sisi lain, Lina tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di buah dadanya. Saat dibawa ke rumah sakit, terbongkarlah fakta mengejutkan. Implan yang dipasang Dr. Marzuki ternyata adalah implan bekas milik para pushrank yang sudah meninggal. Akibatnya, implan itu terinfeksi parah dan harus diangkat. Lina pun depresi karena kehilangan semangkanya selamanya. Ketakutannya terbukti. Marsha pindah hati kepada Jessica. Lebih parah lagi, Jessica mengkhianati Lina dengan membocorkan rahasia bahwa Lina lah yang memberi informasi kepada polisi soal bisnis Marsha. Marsha pun marah besar. Sementara itu, Jessica menyusun rencana licik. Ia berpura-pura mengatakan pada Lina bahwa Marsha kabur akibat penggerebekan. Ia juga memperingatkan Lina agar menjauh jika tidak ingin terseret kasus obat surga. Di tengah keputusasaannya, Lina ditolong oleh Plumber. Ia memberinya tempat tinggal dan pakaian sederhana. Saat curhat, Lina menangis karena kehilangan segalanya. Adiknya meninggal, ibunya berselingkuh dengan pacarnya, dan kini suaminya juga meninggalkannya. Namun tanpa sengaja,
Lina melihat Marsha sedang bermesraan dengan Jessica. Plumber pun menguatkan hati Lina dengan mengungkapkan bahwa Jessica telah mengkhianatinya habis-habisan. Setelah melalui berbagai penderitaan, Lina hampir saja mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan. Namun sebelum itu, ia memutuskan untuk menuntaskan dendam pada Jessica dan Marsha. Ia mengajak Jessica bertemu di sebuah kafe, lalu menghubungi plumber untuk mencari pembunuh bayaran. Tanpa disadari, ciri-ciri yang Lina berikan justru mengarah pada dirinya sendiri. Ternyata, ini adalah misi bunuh diri sekaligus balas dendam. Lina bahkan menuliskan pesan terakhir, "Tak ada payudara, tak ada benih surga." Ia meninggalkan ponselnya agar plumber terseret kasus dan polisi ikut campur. Dan begitulah, kisah ini berakhir dengan penuh misteri, dendam, dan tragedi. El hambre es el